Ikhwatu fillah, perkara yang ketujuh, di antaranya menjaga perkara yang dianjurkan dalam syariat, yakni hendaknya menjaga perkara-perkara yang dianjurkan, baik perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan, seperti tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Demikian juga menjaga doa-doa dan zikir-zikir yang diriwayatkan, ya, yang sunnah, di siang dan juga di malam hari, ya, pagi dan petang diantaranya juga, ya, mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, ya. Nah itu. Dan juga menjaga sholat, saum, tentunya haji ke Baitul Haram kalau mampu, ya. Kemudian juga menjaga sholawat kepada Nabi, karena ia mencintai, memuliakan dan menghormati beliau. Itu adalah wajib, ya, sholawat itu tuh. Menjaga adab saat mendengar nama beliau, ya, ucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Harus benar itu, ya, pengucapannya, ya. Tengah asal-asalan tentunya. Dan menyebut sunnahnya adalah sunnah yang patut dijaga. Malik itu kalau disebut nama Nabi, kulitnya berubah, dan dia menunduk. Ja'far bin Muhammad, jika disebut nama Nabi, di sisinya dia pucat, Masya Allah. Ibnul Qasim, jika menyebut nama Nabi, lidahnya keluh di mulutnya karena wibawa Rasulullah. Itu, ya, semakin orang itu, ya, mulia itu, ya, luar biasa itu, ya, gitu. Menyebut nama Nabi tak asa, aduh ya Allah, teuingan gitunya kita, ya. Ya, ya gitu, teuingan lah, kita masih jauh dari sunnah Rasulullah gitu. Kayak gitulah gitu, ya. Jangan kita merasa, oh saya paling sunnah, saya paling hebat mengamalkan sunnah, saya paling nyunnah di antara yang lain. Jangan kayak gitu. Justru masih banyak kita sunnah-sunnah yang belum dikerjakan. Sok, sok tadi tahajud tuh. Saya terus tahajud tuh. Sok, jago mentahajud. Jago mentahajudnya, jago. Insyaallah. Gitu. Sok tadi. Ini apakah semuanya saum Senin Kamis enggak? Nah, ini merasa, oh saya paling sunnah, padahal tidak mengerjakan sholat sunnah itu sendiri, atau misalnya saum sunnah, ini rasaan pisahan gitunya gitu. Ya, ini luar biasa nih, ya, luar biasa nih para salafus solih, ya, ketika beliau menyebut nama Muhammad, duh, seakan-akan dirinya itu, aduh, masih merasa kurang dan merasa kurang gitu, ya, gitu, ya. Kemudian juga kata beliau, siogianya jika membaca Al-Quran agar merenungkan makna-maknanya, perintah-perintah dan larangan-larangannya, janji pahala dan ancaman siksanya, berhenti pada batasan-batasannya, ya, hendaklah tidak melupakannya sesudah menghafalnya, karena hadis-hadis Nabi yang menghardik sikap ini. Nah, ini harus dicek dulu, ya. Nah, tidak ada yang seorang itu membaca Al-Quran kemudian melupakannya, kecuali dia bertemu pada hari kiamat dalam keadaan menderita penyakit kusta. Itu orang yang melupakan Al-Quran, ya. Orang orang yang berhenti dari membaca Al-Quran, atau orang yang berhenti dari belajar Al-Quran, orang yang berhenti dari tilawah Al-Quran, orang yang berhenti atau orang yang meninggalkan Al-Quran, dia datang pada hari kiamat dengan menderita penyakit kusta. Masya Allah. Dosa-dosa umatku disodorkan kepadaku. Aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada sebuah surah dari Al-Quran atau ayat yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia melupakannya. Wal'iyazubillah. Ini ada memang sanad yang doif, ya, tapi emang tentunya jadi pelajaran bagi kita agar jangan sampai meninggalkan Al-Quran, ya. Karena Qadiyat berkata dalam Ihmal Mu'lim,
yakni seburuk-buruk keadaan adalah orang yang hafal Al-Quran dan melalaikannya hingga dia melupakannya dan berkata aku lupa. Nah itu padahal dia tidak melupakannya dari kehendak dirinya sendiri, akan tetapi Allah membuatnya lupa sebagai hukuman darinya, hukuman dari Allah menyusul kelalaiannya. Kenapa? Karena dia lalai. Itu karena dia lalai. Nah itu. Nah demikian untuk penjelasan Tazkiratus Sami. Wallahualam minkum. Yaqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum.